Sebuah negara yang tenang di Asia Tengah dan penuh dengan daya tarik wisata, negara yang sepanjang sejarah telah menjadi perhatian banyak penguasa besar dan perang-perang besar telah terjadi untuk merebutnya. Negara dengan penduduk yang hangat dan budaya yang sangat kaya, inilah Uzbekistan. Negara ini dulu merupakan arteri utama dan ibu kota dunia Islam. Samarkand sebagai Mutiara Timur dan Bukhara sebagai pusat kekuasaan dunia Islam adalah dua kota penting negara ini. Di geografi seperti itu, kota-kota juga memiliki aroma dan bau sejarah, terutama pada zaman Timur. Kota-kota terbesar dan paling istimewa di dunia berada di tanah Uzbekistan. Bahkan orang-orang Uzbekistan menganggap Timur sebagai tokoh sejarah terpenting mereka. Amir Timur dikenal sebagai seorang penguasa yang menyelamatkan Uzbekistan dari cengkeraman Mongol. Pada masa itu, sekolah-sekolah besar dibangun di Uzbekistan, di antaranya Madrasah Ulugh-Bek di Samarkand yang terdaftar sebagai sekolah pertama di wilayah ini oleh UNESCO. Mari kita lihat sejarah Uzbekistan, yang dulu merupakan salah satu pusat pendudukan terpadat di Asia Tengah, dan dikenal oleh para pedagang sebagai pusat utama antara Cina dan Eropa sepanjang Jalan Sutra, di mana perdagangan sedang berkembang pesat. Interaksi budaya sangat umum dalam sejarah Uzbekistan. Kekayaan dan pentingnya wilayah ini menarik para penguasa besar seperti Alexander Agung dan Genghis Khan. Namun, bangsa Mongol telah menginvasi Uzbekistan dan menghancurkannya secara parah sepanjang sejarah. Setelah Genghis Khan, penguasa besar Timur menguasai wilayah tersebut, ia tertarik pada seni dan budaya, serta membawa para ilmuwan dan filsuf dari berbagai penjuru dunia untuk meningkatkan perkembangan budaya di sana. Selama era Timur, sekolah-sekolah Islam penting dibangun di Uzbekistan, seperti Kompleks Registan di Samarkand, yang diakui oleh UNESCO sebagai salah satu bangunan penting paling awal dari jenisnya di Asia Tengah. Suasana Islam di wilayah ini dipertahankan hari ini dengan segala kemegahannya. Uzbekistan adalah salah satu dari 7 negara independen berbahasa Turki yang meraih kemerdekaan setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991. Rakyat Uzbekistan merasa bangga terhadap budaya dan sejarah mereka. Meskipun dari tahun 1924 hingga 1991, kekuasaan Soviet atas Uzbekistan meninggalkan banyak pengaruh, tetapi orang-orang ini berhasil mempertahankan identitas, bahasa, dan keyakinan mereka. Negara ini berada di Asia Tengah dan dikelilingi oleh 5 negara daratan, yang dari sisi selatan berbatasan dengan Turkmenistan dan Afghanistan, dari timur dengan Kirgistan dan Tajikistan, serta dari barat dengan Kazakhstan. Luas negara ini adalah 447.000 km persegi. Negara ini memiliki iklim kontinental dan hujan hanya terjadi pada sedikit hari dalam setahun. Sebagian besar wilayah negara ini kering, terdiri dari gurun dan pegunungan, serta tidak semua bagiannya cocok untuk ditinggali. Uzbekistan tidak memiliki akses ke laut dan hanya memiliki danau serta sungai. Di antara ini, Danau Aral adalah danau terbesar keempat di dunia yang pada dekade 1960-an. Setelah intervensi manusia dan pengalihan sungai-sungai yang memberi air padanya, lama-kelamaan mengering dan berubah menjadi sebuah danau kecil. Kota paling terkenal di negara ini adalah ibu kotanya, Tashkent. Kota ini, khususnya pada masa Soviet, dianggap sebagai salah satu pusat perdagangan penting, sehingga setelah Moskwa, Sankt Petersburg, dan Kiev, menjadi kota terpadat di Uni Soviet. Saat ini, Tashkent dengan 3,5 juta penduduk, dianggap sebagai kota terpadat di Asia Tengah. Bahasa resmi negara ini adalah bahasa Uzbek. Selain bahasa Uzbek, bahasa Rusia juga umum digunakan di negara ini. Selain itu, di kota-kota Samarkand dan Bukhara, bahasa Tajik digunakan sebagai bahasa minoritas. Jika Anda mahir dalam bahasa Turki Istanbul atau bahasa Turki Azerbaijan, Anda bisa dengan mudah berkomunikasi di negara ini. Dari segi agama, lebih dari 90% penduduknya adalah Muslim. Tetapi meskipun demikian, mayoritas penduduk negara ini sepenuhnya bebas dari segi agama, dan tidak ada paksaan dalam keyakinan serta pakaian mereka. Selain itu, seringkali diperkirakan bahwa karena kedekatannya dengan Afghanistan, negara ini mungkin tidak memiliki keamanan yang baik. Namun, sebenarnya Uzbekistan adalah salah satu negara teraman di wilayah tersebut. Saat berkunjung ke negara ini, hal pertama yang akan menarik perhatian Anda adalah pasar-pasar beratap dan bangunan-bangunan bersejarahnya. Di pasar-pasar di berbagai tempat, Anda melihat tungku-tungku besar yang memanggang roti tradisional negara ini. Di sini, pembuatan roti telah mencapai tingkat di mana para pembuat roti secara resmi masuk ke tungku dan memberikan semua upaya mereka untuk memanggang roti berkualitas tinggi. Roti-roti ini yang dipanggang dengan usaha besar memiliki tingkat kekenyangan dan nilai gizi yang lebih tinggi. Saya yakin bahwa Anda belum pernah melihat para pembuat roti di mana saja di dunia yang mengeluarkan begitu banyak usaha dan semangat untuk memproduksi satu produk. Hasil dari komitmen besar ini adalah roti Uzbek itu sendiri.
Roti Uzbek lebih mengenyangkan dan bergizi dibandingkan roti biasa, karena keragaman bahan yang digunakan dalam pembuatannya. Sebenarnya, para prajurit di masa lalu membawa roti ini bersamanya ke perang, karena roti ini dapat bertahan selama sebulan tanpa rusak. Setidaknya, itulah yang diklaim oleh para pembuat roti. Rata-rata, satu pabrik roti di Uzbekistan memproduksi sekitar 8.000 roti Uzbek yang terkenal setiap hari. Tentu saja, bukan hanya roti-roti menariknya yang menjadi daya tarik makanan di negara ini. Uzbekistan adalah salah satu negara di Asia Tengah yang mengonsumsi banyak daging dan memiliki makanan jalanan yang menarik juga. Orang Uzbekistan menganggap negara mereka sebagai pusat plov dunia, dan restoran-restoran mulai memasak plov-plov ini sejak pagi buta. Salah satu makanan terkenal mereka adalah plov Uzbekistan. Ini bukan plov biasa, karena selain daging domba, mereka menambahkan banyak bahan ke dalam nasi. Secara umum, dalam makanan mereka, Anda bisa melihat 3 elemen utama: roti, nasi, dan daging yang melimpah. Selain itu, konsumsi teh di negara ini sangat tinggi. Karena budaya makanan mereka didasarkan pada konsumsi daging, harga daging di negara ini sangat terjangkau. Jika Anda melihat harga-harga di pasar, Anda akan menyadari biaya hidup yang rendah di negara ini. Selain itu, di pasar-pasar, penjual menawarkan produk mereka kepada Anda untuk dicoba terlebih dahulu, dan jika Anda menyukainya, baru membelinya. Secara umum, orang-orang Uzbekistan sangat ramah tamah dan bersikap baik. Perjalanan ke Uzbekistan tidak lengkap tanpa mengunjungi Samarkand. Kota kuno ini memiliki sejarah 3.500 tahun dan sejak saat itu hingga sekarang, kota ini tetap makmur. Samarkand menjadi ibu kota negara pada masa dinasti Timur dan, berkat letaknya di jalur sutra, berubah menjadi pusat pertukaran ilmu pengetahuan dan budaya. Selain itu, dengan perjalanan kereta api selama 2 jam, Anda bisa pergi dari Samarkand ke Bukhara. Tanpa ragu, Bukhara adalah salah satu destinasi wisata paling indah di Asia Tengah. Usia kota indah ini lebih dari 2000 tahun. Bukhara adalah pusat terbesar untuk ilmu-ilmu Islam dan pembelajaran tasawuf di dunia selama 7 abad. Saat ini, di sana terdapat salah satu menara tertua dan terbesar di dunia yang bernama Menara Kalian, yang berasal dari abad ke-12 Masehi, dan meskipun mengalami berbagai peristiwa, ia berhasil tetap utuh hingga sekarang. Kota-kota Tashkent, Bukhara, dan Samarkand juga memiliki malam-malam yang penuh kegiatan. Di banyak restoran dan tempat, saat sedang makan, Anda bisa menonton tarian dan upacara menarik dari orang-orang ini. Uzbekistan dalam beberapa tahun terakhir telah keluar dari keadaan isolasi, dan di kota-kota, Anda bisa melihat cabang-cabang dari beberapa merek asing. Selain itu, di Uzbekistan tidak ada batasan dalam mengonsumsi minuman beralkohol, dan di tempat-tempat yang sesuai, Anda bisa memesan minuman favorit Anda. Ketika Anda berjalan di pasar mereka, Anda akan melihat bahwa mata orang-orang berkilau saat mereka tersenyum kepada Anda dengan senyuman yang tulus. Anda bisa melihat kilauan di mata mereka dan merasakan kehangatan dalam sambutan mereka. Namun, saat Anda menjelajahi Uzbekistan, Anda mungkin bertemu dengan orang-orang yang mencoba menipu Anda, karena mereka tahu bahwa Anda adalah seorang turis dan tidak terbiasa dengan tempat itu. Masalah ini tidak bisa disematkan hanya pada Uzbekistan saja, karena orang-orang licik ada di sebagian besar belahan dunia. Misalnya, mereka mungkin meminta Anda membayar 3 kali lipat harga sebenarnya untuk taksi, atau beberapa di antaranya berpura-pura menjadi pejabat di pintu masuk museum yang gratis di tempat-tempat seperti Bukhara dan Samarkand, dan meminta biaya masuk. Di toko-toko oleh-oleh, beberapa orang mungkin menyebutkan harga yang jauh lebih tinggi dari harga sebenarnya dan mencoba memanfaatkan pikiran Anda. Oleh karena itu, disarankan untuk waspada dan hati-hati saat mengunjungi negara manapun. Selalu merupakan ide bagus untuk mengenal pemandu lokal dari budaya yang sama sebelum menjelajahi negara tersebut dan berkeliling bersamanya. Jika Anda memiliki seseorang lokal yang menemani Anda selama kunjungan ke Uzbekistan, kemungkinan Anda terkena eksploitasi akan lebih kecil. Namun, jika Anda seorang turis, penduduk lokal akan datang kepada Anda dengan sukacita dan keramahan, terlepas dari kewarganegaraan atau identitas etnis Anda. Mereka ingin menjadi tuan rumah bagi Anda, memberi Anda makan, dan membuat Anda merasa seperti di rumah sendiri. Jika Anda tertarik pada ruang-ruang bersejarah, kota Khiva di Uzbekistan juga bisa menarik perhatian Anda. Struktur historis kota ini dilindungi dengan tingkat ketelitian yang tinggi, dan Anda tidak akan melihat jejak bangunan modern di kota ini. Banyak seniman yang membuat dan menjual produk yang sesuai dengan suasana kota, sementara karpet buatan tangan negara ini juga sangat berkualitas tinggi serta memiliki reputasi yang baik. Negara ini adalah salah satu produsen emas terbesar di dunia dan selain emas, memiliki banyak sumber daya uranium. Selain itu, di Uzbekistan terdapat sumber daya minyak, gas, serta tambang batu bara. Negara ini juga memiliki lahan yang sangat subur,
dan orang-orang biasanya menanam gandum serta kapas dan mengekspornya ke negara-negara lain. Meskipun negara ini memiliki sumber daya yang berharga, masih banyak penduduk yang tidak menikmati kehidupan layak. Itulah sebabnya banyak pemuda yang beremigrasi ke Eropa dan Amerika. Namun, harus dikatakan bahwa setelah memisahkan diri dari Uni Soviet, negara ini berada di jalur pembangunan dan semakin hari semakin membaik. Mata uang negara ini bernama SOM. Gaji pokok sekitar $320, dan mereka yang memiliki pekerjaan biasa menerima sekitar $500. Suatu hal menarik yang Anda perhatikan saat berjalan-jalan di jalan-jalan negara ini adalah bahwa sebagian besar mobil di jalan raya adalah Chevrolet. Karena pajak tinggi diberlakukan pada barang impor, General Motors telah membuka lini produksi mobil Chevrolet di negara ini dan karena pajak rendah pada mobil produksi lokal, jalan-jalan penuh dengan mobil Chevrolet. Seperti yang Anda lihat, jalan-jalan dan jalan raya di negara ini sangat lebar karena dibandingkan dengan luasnya, populasi tidak terlalu besar, yang menyebabkan bangunan-bangunan dibangun dengan jarak satu sama lain. Selain itu, di Tashkent, metro memainkan peran penting dalam transportasi perkotaan. Orang-orang umumnya menggunakan metro untuk perjalanan sehari-hari mereka. Metro ini mulai beroperasi pada tahun 1977 sebagai metro pertama di Asia Tengah. Jika Anda berencana berkunjung ke Uzbekistan, Anda harus tahu bahwa musim panas di negara ini sangat panas, dan waktu terbaik untuk berwisata adalah musim semi dan musim gugur. Selain itu, sebagian besar wilayah negara ini terdiri dari gurun dan gunung, serta sebagian besar penduduk tinggal di wilayah-wilayah tersebut. Di wilayah-wilayah ini, Anda dapat melihat orang-orang yang tetap setia pada tradisi leluhur mereka dan menjaga budaya ini tetap hidup dengan melakukan olahraga seperti berkuda dan memanah. Di sini, dalam makanan mereka sebagian besar menggunakan daging, yang juga mencakup daging kuda. Secara umum, Uzbekistan adalah negara yang dari segi sejarah dan budaya dapat memuaskan para wisatawan. Tetapi untuk imigrasi, bukan negara di mana Anda bisa dengan mudah mendapatkan pendapatan yang baik. Terima kasih banyak karena telah menemani saya hingga akhir. Jika Anda menyukai jenis konten ini, saya sangat berterima kasih jika Anda mendukung kami dengan memberikan like dan subscribe. Sampai jumpa lagi, selamat tinggal.